Hari ini adalah pesta salib suci. Dan kalau kita memiliki salib dan kita memandangnya, kita kemudian mengingat apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Injilnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu adalah makna yang pertama, kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita manusia. Tetapi jangan lupa bahwa salib juga sebenarnya adalah simbol kegagalan manusia. Kegagalan dalam arti apa? Manusia gagal memahami siapa Tuhan. Sehingga mereka dalam sejarahnya, terutama kalau kita belajar sejarah bangsa Israel, mereka gagal untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup mereka. Yang terjadi adalah mereka terus mencari keinginan mereka dan kesenangan mereka sendiri. Dan kegagalan manusia dalam sejarah bangsa Israel yang sangat dikenal dalam kitab suci adalah ketika di padang gurun mereka berkeluh kesah, mereka bersungut-sungut, dan Allah karena begitu murkanya kepada bangsa Israel mengirimkan ular-ular tedung yang kemudian menggigit mereka, dan mereka banyak yang mati karena digigit ular. Dan kemudian Musa mendirikan sebuah tiang dari tembaga berbentuk ular tedung tersebut. Dan ular dari tembaga ini kalau dipandang oleh orang yang digigit oleh ular tersebut, dia akan sembuh, dia tidak akan mati. Dan Yesus mengambil simbol kegagalan manusia ini sebagai simbol bagi dirinya. Pada zaman dahulu, orang memandang salib sebagai kegagalan seorang manusia, kegagalan bahkan Allah sendiri yang kemudian mati konyol di kayu salib. Tetapi Allah menunjukkan kepada kita bahwa kegagalan di mata manusia membuka perspektif yang baru, cakrawala yang baru. Sebab di balik salib ini, dengan kekuatan salib inilah umat manusia ditebus dari dosa. Dan setiap manusia memandang salib ini, demikian kata Yesus, akan ditarik kepadanya. Ketika anak manusia ditinggikan, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Orang-orang yang mengenal cinta Allah di dalam kekuatan salib ini. Apa pesannya untuk kehidupan kita sehari-hari? Kita juga seringkali ingin menghindari apa yang namanya kegagalan. Siapa juga yang pengen mengalami yang disebut gagal? Memikul salib, orang juga tidak mau. Kalau bisa kita hidupnya senang, selalu berhasil. Tetapi hidup kita senyatanya tidak pernah lepas dari yang namanya salib dan kegagalan. Tetapi belajar seperti Yesus sendiri, bahwa kegagalan manusia untuk memahami dirinya membuka perspektif yang baru manusia yang lain untuk kemudian melihat karya keselamatan Allah di dalam dan melalui salib. Maka juga Anda jangan berkecil hati, sebab ketika Anda gagal, Anda belajar banyak hal. Anda belajar untuk lebih rendah hati, sebab kegagalan menghancurkan kesombongan Anda. Anda ketika sukses berhasil mungkin sering lupa kepada Tuhan dan memandang remeh sesama Anda. Tetapi dengan gagal Anda tahu, semua itu hanya titipan, bukan karena kehebatan Anda. Yang kedua adalah Anda memahami nilai yang baru dalam kehidupan Anda. Mungkin kalau Anda mengalami yang disebut sakit, Anda kemudian melihat kegagalan Anda, melihat nilai kehidupan dan kesehatan. Mungkin Anda selama ini begitu giat bekerja dan lupa untuk beristirahat, untuk makan yang sehat dan istirahat yang cukup. Dan kalau misalnya Anda gagal membangun relasi dengan orang lain, dengan pasangan Anda, mungkin orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, Anda pun belajar nilai yang baru. Anda belajar nilai yang baru dalam arti Anda melihat bagaimana Anda seharusnya membangun relasi dengan orang lain. Siapa yang harus saya percaya? Bagaimana saya harus bersikap pada anak saya? Bagaimana anak bersikap pada orang tua? Dan itu semua membentuk keinginan baru bertumbuh dan berkembang di dalam kreativitas dan semangat yang baru. Maka terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa pada pesta salib suci ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.